tunjukkan nama lain yang menurut Anda pernah menjadi wapres yang bagus sehingga saya bisa bilang dia lebih bagus dari Gibran di masanya itu. Yang ada dalam benak saya adalah betapa naifnya seorang Ade Armando. Anda tuh lupa saya itu religius. Aktivis yang sering dikaitkan dengan Pak Ade itu adalah Pak Abu Janda. Yang beliau terang-terangan juga mengaku bahwa mendapatkan pesanan atau... Oh iya, kalau Abu Janda ya. Ketika saya menyerang PDIP misalnya, saya sampai digugat 200 miliar oleh PDIP. Anda jangan bayangkan ada banyak orang yang mendukung saya ya. Saya mau jawab tantangan Bapak di sebuah video. Ya. Anda kan nggak pernah berhenti mengkritik siapapun. Iya tentu saja. Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Dan sekarang saya bertemu lagi dengan Pak Ade Armando, sosok buzzer RP. Atau setidaknya yang dituding seperti itu oleh banyak sekali netizen di Indonesia. Semoga dalam kabar baik, Pak. Alhamdulillah, aman-aman. Baik ya. Kita langsung ajukan beberapa pertanyaan. Boleh, silakan langsung. Bagaimana sebenarnya mekanisme pemerintah untuk merekrut buzzer itu? Seingat saya, Bapak tuh pernah mengaku bahwa saya memang buzzer dalam hal begini, begitu ya? Ya, jadi dalam hal ini Anda akan kecewa. Saya nggak tahu sama sekali. Saya nggak punya hubungan sama sekali dengan pemerintah sekarang. Bahwa saya adalah pendukung Prabowo dan Gibran dan Jokowi, itu adalah hal lain ya. Tapi bahwa saya mungkin kenal dengan orang seperti yang cukup dekat lah ya. Dengan orang seperti anggotanya tim Hasan Nasbi misalnya. Dengan Hasan Nasbinya sendiri saya tidak terlalu dekat. Tapi kita punya hubungan yang baik lah ya. Artinya dia tahu saya mendukung dan dia sendiri men-share informasi-informasi yang menurut dia perlu saya ketahui ya. Tapi dengan menteri lain Pak, dengan Raja Juli Antoni tentu saja cukup baik ya. Tapi itu pun sudah sedikit sekali komunikasi dengan beliau. Dengan barang sekali siapa lagi ya? Mungkin dengan Giring Ganesha ya, karena dia adalah wakilnya Pak Fadlizon ya. Ya paling-paling begitu. Jadi kalau Anda tanya bagaimana pemerintah merekrut buzzer, saya nggak tahu sama sekali. Tapi Bapak tahu di pemerintahan itu ada buzzer? Maksudnya yang secara profesi memang dibayar untuk... Jawaban saya adalah saya duga iya. Saya duga. Karena saya nggak tahu apakah misalnya saja kan orang yang pegang komunikasi itu kan adalah Hasan Nasbi. Ya. Apakah Hasan Nasbi itu punya anggaran khusus untuk membayar buzzer? Saya nggak tahu sama sekali. Saya nggak kenal, saya sendiri kan nggak pernah dibayar ya. Waktu itu kan percakapan saya dengan beberapa orang misalnya, saya bilang ya tergantung definisi Anda tentang buzzer itu apa. Kalau definisi Anda adalah orang-orang yang secara mendengungkan gitu ya, misalnya pemerintah punya kebijakan yang bagus nih, saya turut menjadi orang yang mendengungkan buat video, buat konten di Facebook misalnya, saya melakukan itu dan kalau itu yang Anda maksud dengan buzzer, ya Anda boleh sebut saya buzzer, tapi jangan pernah menganggap bahwa saya orang bayaran untuk melakukan itu. Kan pasti nggak kebayar juga sih. Nah itu sebenarnya yang menjadi banyak pertanyaan. Karena salah seorang aktivis yang sering dikaitkan dengan Pak Ade itu adalah Pak Abu Janda. Yang beliau terang-terangan juga mengaku bahwa mendapatkan pesanan atau... Oh iya, kalau Abu Janda ya? Betul. Saya rasa ya, saya agak yakin kalau dengan Abu Janda bahwa emang dia itu bisa dipesan. Tapi lagi-lagi saya minta maaf nih kalau Abu Janda nonton dan ternyata saya salah. Ya, saya minta maaf, tapi saya menduga iya. Tapi Anda harus tahu bahwa saya itu juga tidak punya persoalan kalau ada orang yang berprofesi sebagai buzzer dan dibayar. Saya orang komunikasi kan. Kerja-kerja buzzer ini adalah sebuah kerja yang sangat lazim dikenal dalam dunia komunikasi, dalam dunia PR, marketing gitu ya. Orang-orang yang dibayar khusus untuk mengamplifikasi sebuah produk misalnya, sebuah gagasan ya. Dan orang itu dibayar bahkan bisa dengan sangat mahal. Itu memang ada dan banyak ya.
Cuman sekarang kan ada juga buzzer-buzzer yang receh ya. Bukan yang, maksudnya bukan yang Abu Jandanya, tapi yang misalnya taruhlah sedang terjadi pertikaian mengenai kasus terakhir apa sih yang rame di Indonesia ini, kebijakan pemerintah yang Raja Ampat. Raja Ampat. Kemudian diserang oleh kelompok-kelompok kritis gitu ya, oposan dan kemudian pemerintah merasa ini harus ada yang mengimbangi dan dibayarlah para buzzer yang saya nggak tahu dibayar berapa, barangkali 2.000, 3.000, 1.000 itu kali ya per konten gitu ya, bukan per konten, per komentar, per sekedar komentar untuk bilang dahsyat, hebat memang Bapak Prabowo misalnya. Ya tentu aja bisa itu, dan itu halal menurut saya. Iya betul. Cuman saya tidak akan melakukannya. Saya sebenarnya juga punya, dalam tanda kutip, punya mesin pelacak analisis menggunakan berbasis AI. Oke. Ya, dan itu analisis media, dan itu bisa melacak buzzer dalam tanda kutip. Oh ya? Ya. Wah menarik itu. Iya. Anda ungkapkan aja. Anda ungkapkan aja hasilnya. Enggak, jadi maksudnya gini. Saya misalkan mengetik kata Prabowo Subianto. Ya. Maka dalam 1 bulan di situ akan keluar 2 miliar kali nama Prabowo disebutkan. Dan di situ misalkan media-media apa aja yang mewartakan. Media beneran ya? Media beneran, media konvensional. Ya. Nah, tapi di situ misalkan saya melihat yang sentimen positif, tempo kecil sekali. Oh. Jadi misalkan dia mewartakan sekitar 3.000 berita yang berhubungan dengan Prabowo, tapi yang sentimen positifnya itu hanya 500 atau kurang dari itu. Sedangkan 2.500 lainnya negatif dan atau netral. Oke. Nah, kalau antara sebaliknya. Nah, tentu saja. Nah, sebenarnya dari situ saya mengetahui bahwa itu memang buzzer tuh bermain di sana juga. Oke. Ya. Artinya memang sehingga Anda bisa tahu tuh misalnya nggak usah tempo lah, tapi orang misalnya taruhlah apa namanya Tony Winata gitu misalnya gitu ya. Bisa ya. Karena itu juga melacak sampai akun media sosial. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita klik yang positif gitu, misalkan positif aja terus kita klik media sosialnya, kadang-kadang masih anonim, tetapi kadang-kadang juga namanya disebut. Terkuak gitu. Ya. Terkuak. Nah, saya juga pernah diserang sama buzzer, Pak. Jadi jadi akun yang dibuat setengah jam yang lalu tiba-tiba komen di saya dan ada ribu atau ratusan komen yang serupa persis. Kalimatnya mirip dan secara pemaknaan sama. Nah, tapi berarti dalam hal ini Bapak tidak termasuk itu? Sama sekali enggak. Tapi kalau tidak seperti itu, ngapain Bapak selama ini dukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat-sangat kontroversial dan relatif tidak didukung oleh masyarakat secara umum? Ya, begini, saya sebetulnya tidak memilih hanya mendukung kebijakan-kebijakan kontroversial dong, ya. Anda ikuti rekam jejak saya dari dulu itu sebetulnya adalah pokoknya kalau ada sesuatu yang saya rasa perlu saya bela, saya akan bela. Saya mungkin salah nggak? Ya mungkin salah juga. Bisa aja ternyata saya salah informasinya. Cuman saya punya kecenderungan pertama-tama nih kalau Jokowi ya, yang paling nyata tuh Jokowi. Kalau Jokowi sedang diserang, ya, dan diserangnya dalam jumlah yang besar gitu, apalagi tidak dengan logika yang masuk di akal gitu ya, saya akan bela, akan keluar. Dan begitu juga dengan pemerintah. Kalau pemerintah Prabowo paling saya dukung apa sih yang saya angkat? Mungkin makan gratis kali ya, ya. Tapi overall nggak banyak yang saya dukung dari kebijakannya Pak Prabowo sekarang. Tapi kalau pertanyaan Anda perlu saya jawab kalau begitu. Jadi saya menulis sesuai dengan apa yang ada dalam hati nurani saya. Ada sesuatu yang saya anggap benar tapi diserang dan saya rasa itu perlu didukung, perlu dibela, saya akan bela. Ya, kalau ada sesuatu yang salah ya, kalau ada kebijakan yang salah ada dua kemungkinan, saya diam aja karena merasa nggak usah lah kita ikut-ikut biar orang lain aja. Atau kedua ya saya ikut serang, saya ikut kritik. Walaupun kalau sekarang Anda tanya kebijakan Prabowo yang saya ikut serang, ikut kritik apa, saya mungkin belum bisa jawab. Saya lupa nih, ada nggak ya? Karena kan baru 6 bulan kan.
Iya, 6 bulan. Dari Oktober, Pak. Berarti ya 8 bulan, Pak. 8 bulan. 8 bulan. Saya juga sebenarnya memahami bahwa Bapak tuh bukan buzzer dalam artian kalau dia disamakan dengan Pak Abu Janda misalkan. Dan saya pun tidak menganggap bahwa Pak Abu Janda itu melakukan tindakan yang konyol gitu. Cuman maksud saya, dan saya juga misalkan pernah melihat bahwa Bapak tuh orang yang menolak keras ketika Pak Jokowi itu diisukan 3 periode. Oh iya. Jadi ya, jadi memang ya seperti itu. Jadi kita nggak bicara cuma Prabowo nih ya. Betul. Oke. Boleh. Pemerintah. Ya. Nah, saya menyarankan mungkin Anda sebaiknya memang menyebut kasus. Oke, baik. Daripada saya cenderung untuk membela. Tergantung kan? Ya. Enggak, maksud saya karena ini sentimen masyarakat terhadap Pak Ade itu adalah bahwa pendukung-pendukung Pak Ade itu adalah orang-orang yang relatif mencintai kemapanan, menganggap bahwa pemerintah itu adalah pihak yang akan memberikan harapan, dan bahwa kejahatan mereka 1-2 harus kita tolerir karena bagaimanapun pemerintahan kita sedang dalam proses perbaikan. Kan basis para penonton Bapak yang suka sama Bapak itu adalah yang seperti itu kan. Sedangkan yang... Setuju. Saya setuju. Iya. Dan saya nggak keberatan dikatakan begitu. Kayak misalnya begini, ketika Anda mengatakan mentoleransi sebagian dari kesalahan-kesalahan, 1-2, bahkan mungkin nggak 1-2, bisa 5-4, 4-5, lebih dari itu. Tapi logika saya begitu. Saya merasa bahwa pemerintah Pak Jokowi ini, ya, saya mungkin orangnya sering kali exaggerating kata orangnya. Tapi saya merasa ini adalah pemerintahan terbaik yang kita miliki sekarang, ya. Yang sekarang? Jokowi kemarin. Pak Jokowi, ya. Prabowo juga sekarang, ya. Karena saya harus men-challenge yang orang misalnya mengkritik saya dan mengatakan, kalau menurut Anda siapa yang lebih baik dari Pak Jokowi, misalnya begitu, ya? Atau sekarang Pak Prabowo. Kan ada 3 lagi tuh. Biar gimana pun saya mendukung Prabowo sampai sekarang. Daripada Ganjar dan daripada Anies, ya. Nah, pemerintahnya udah jadi, udah menang. Dan saya mendukung. Dan saya tidak merasa bersalah sudah mendukung Pak Prabowo. Sambil jalan, ya timbullah masalah-masalah kan. Betul. Nah, selama masalahnya, pakai istilah Anda itu bisa ditoleransi, saya akan toleransi. Ini akan jadi masalah kalau ketahuan ternyata Prabowo-nya korup, misalnya begitu. Atau keluarganya korup, atau Jokowi dulu korup ya. Kalau itu terbukti dan nyata, nggak ada gunanya saya bela. Nggak akan saya bela. Mungkin saya akan ikut menjadi orang yang mengkritik. Tapi kalau untuk sampai tahapan mengkritik, better be sure saya punya informasi yang lengkap dulu nih. Karena saya adalah pembela orang-orang ini. Tapi kembali ke tadi yang Anda katakan, saya rasa orang-orang yang saya udah kehilangan banyak sekali pendukung sekarang, penonton. Ya. Dan buat saya nggak jadi masalah, karena hidup saya kan bukan ditentukan oleh berapa viewer saya. Popularitas sih bukan urusan saya lah, itu urusan inilah stand up comedian gitu kan ya. Saya rasa juga itu bukan urusan Anda. Dan saya senang sekali ngelihat bagaimana begitu besarnya orang yang menonton viewers konten-konten Anda. Itu artinya orang-orang yang rasional sudah semakin banyak dibandingkan masa-masa lalu. Ya. Nah, kembali ke saya tahu bahwa banyak orang yang kecewa, banyak orang yang marah, orang yang menganggap wah pilihan Ade Armando untuk mendukung Prabowo itu adalah pengkhianatan. Nggak apa-apa dong kalau orang berpikiran begitu. Itu kan pemikiran dia. Dia nggak lagi suka sama saya, ya alhamdulillah aja gitu ya. Bukan alhamdulillah sih, apa ya namanya, istilah Islamnya saya nggak tahu apa. Cuma maksud saya, ya udah kamu nggak usah berada bersama saya. Anda nonton aja yang lain. Anda nonton Guru Gembul aja. Walaupun Anda kan nggak terlalu tidak setiap hari juga ngomong politik ya. Atau pilih yang lain. Apakah siapa yang Anda pikir lebih baik dari saya, nggak apa-apa. Anda mau dukung, Anda mau nonton misalnya. Itu maaf kalimat Bapak tuh dari tadi ditujukan kepada mantan kawan-kawan Bapak itu Pak Denny Siregar misalkan. Iya. Maksud ya tapi kan Denny udah nggak juga bikin konten. Iya betul. Ya. Denny nggak bikin, Eko nggak bikin, No nggak bikin. Siapa lagi? Siapa sih kawan-kawan saya dulu itu yang ahli terorisme tuh? Yang menurut saya bagus sekali. Siapa ahli terorisme? Ya dia banyak bantu
polisi lah. Bukan Badawi, siapa? Ya, Oh, Islah Bahrawi. Islah Bahrawi. Oh ya. iya. Ya sayangnya dia udah nggak lagi cukup sering untuk bikin video-video. Betul. Tapi kembali ke saya aja deh ya. Saya akan mengatakan ya kalau Anda udah nggak setuju dengan pilihan-pilihan saya nggak apa-apa. Saya tetap akan bicara. Walaupun jumlah penonton video-video saya sekarang udah jauh lebih berkurang dibandingkan masa-masa lalu. Tapi seperti saya katakan tadi, saya hanya akan membuat video yang dalam pandangan saya ingin saya sampaikan kepada publik. Sejalan dengan hati nurani saya. Saya anggap itu benar. Dan ini perlu saya sampaikan kepada publik. Ya. Kalau ternyata itu adalah sesuatu yang tidak populer di mata publik, be it. Nah, saya kasih contoh nih yang paling jelas nih. Dukungan saya terhadap Palestina. Serangan saya terhadap Israel. Itu setiap kali saya bikin video yang menyerang Israel, penontonnya bagus kalau sampai 10.000. Bisa cuma 7.000, 3.000. Sesuatu yang sangat jomplang dengan video-video saya yang lain. Ya. Tapi apakah itu akan membuat saya berhenti mendukung Palestina atau menyerang Israel? Ya enggak lah. Ya. Kan saya hanya menduga nih orang-orang yang tadinya semula sangat mendukung saya karena pemikiran saya yang kritis, yang mengkritik kelompok-kelompok Islam. Loh kok tiba-tiba dia menjadi pendukung Palestina? Lah, ya itu artinya kalau orang yang ngomong begitu, ya nggak nangkep gagasan pokok dari apa yang ingin saya sampaikan itu apa. Tapi pengakuan Bapak barusan terkait dengan ketika saya pro terhadap orang-orang dalam pergerakan-pergerakan Islam, dalam hal ini misalkan Palestina, penonton Bapak surut. Saya pernah membuat video mengkritik Bapak. Kritikan itu salah satu saya? Ya, betul. Soal? Salah satu poinnya adalah Pak Ade Armando itu membuat polarisasinya menjadi semakin kuat. Oh. Jadi paham. Masyarakat yang pro sama Bapak itu bukannya netral sama yang lain, tapi benci sama kelompok yang ada di seberang kutub itu. Yeah. Nah, karena saya pikir salah satu cara penyampaian Bapak yang justru menjadi pembuka dari video-video Bapak adalah yang nggak punya logika silahkan skip aja gitu. Nah, ini akhirnya ini disimpannya di pembukaan dan pembukaan ini benar-benar menjadi pemecah saya pikir sehingga orang yang pro terhadap Bapak mengidentifikasi diri sebagai orang yang rasional, realistis dan orang yang benar-benar melihat fakta berdasarkan fakta, jujur walaupun itu bertentangan dengan tendensi kelompok misalkan. Sedangkan kelompok yang lain yang Bapak itu dianggapnya sebagai orang yang sepenuhnya menggunakan logika, bahkan menyeberang pada ranah-ranah yang mistik, tetap aja Bapak menggunakannya logika gitu. Nah, apakah Bapak merasa bahwa ini menjadi tanggung jawab saya ketika masyarakat benar-benar terpisah dalam polarisasi yang pekat? Sayanya? Ya. Oh, ini harus saya pikirkan ya. Tapi dalam pandangan saya, kenapa saya mengambil pendekatan yang sangat polaristik, terpolarisasi semacam itu? Karena memang paling tidak dulu itu saya memang dengan sengaja menyerang. Dengan sengaja saya menyerang. Dan maksud saya begini, Anda harus tahu betapa saya tidak sukanya dengan misalnya kelompok-kelompok FPI, Rizik Syihab dan kawan-kawan. Dan orang-orang itu harus saya challenge. Orang-orang yang sekarang misalnya PDIP lah ya. Tidak semua PDIP, tapi grup seperti Hasto dan kawan-kawan harus di-challenge. Karena orang lain menurut saya terlalu baik. Terlalu memilih untuk tidak fight. Saya nggak bilang Anda ya, karena Anda juga sangat jelas standpoint ini selalu ya. Tapi orang-orang itu dibiarkan terus berkembang tanpa ada yang mencegah. Dan bahkan ketika saya misalnya mengkritik, sebagian orang bilang jangan gitulah Bang Ade. Ya. Ketika saya menyerang PDIP misalnya, saya sampai digugat 200 miliar oleh PDIP. Anda jangan bayangkan ada banyak orang yang mendukung saya ya. Media massa aja tidak memberitakannya. Menurut saya kurang bernilai berita apa itu? 201 miliar.
Kan misalnya Saya begitu. juga baru tahu itu, Pak. Anda baru tahu karena media massa tidak memberitakannya. Dan saya sendiri malas terlalu jauh untuk mengangkat ini di konten-konten saya kan. Tapi media tahu, media bahkan di awal datang di acara di sini ketika pertama kali saya mengumumkan bahwa saya digugat nih 201 miliar ya. Tapi sesudah itu hilang. Poin saya apa? Poin saya adalah karena orang juga barangkali merasa bahwa nggak perlulah dukung Ade Armando, ya misalnya gitu ya. Ade Armando itu adalah kayak Anda bilang tadi pengkhianat, ya makan tuh lo mau dilahap sama PDIP. Tapi kan itu sesuatu yang memprihatinkan menurut saya. Yang dukung saya adalah orang-orang PSI. Lawyer saya itu lawyer PSI, Mbak Francine, yang sama sekali nggak dibayar, gratisan, ya. Pro bono ya. Dengan sejumlah tim, nggak cuma dia, ada sekitar 9 sampai 10 orang. Akhirnya saya bebas, selamat. Walaupun saya sejak awal tahu bahwa merasa harusnya saya bebas dong. Ya. Dan saya rasa pihak pengadilan juga paham segala macam karena lemah sekali serangan dari PDIP. Nah, tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa musuh-musuh saya itu sedemikian brutal. Ya, bahwa saya dipukuli adalah bentuk brutalitas yang lain. Nah, saya tidak merasa perlu untuk mengurangi daya serang saya. Apakah itu menciptakan perpecahan? Enggak apa-apa, memang udah pecah. Ya, karena kelompok-kelompok ini kan menghabisi teman-teman saya, termasuk bukan teman saya, misalnya taruhlah Ahok, kan dengan sangat brutal. Iya, betul. Dan ketika itu kita tidak cukup kuat. Belum cukup kuat untuk melawannya. Nah, kalau sekarang saya akan terus mengatakan ini dan yang soal logika itu ya memang Anda tahu lah itu kan cara untuk mengatakan bahwa atau paling tidak Anda bisa melihatnya dari dua cara. Pertama, cara yang paling idealnya adalah karena saya memang ingin mengatakan pada orang kalau lo nonton video gue use your brain gitu ya. Kalau kamu nggak bisa pakai logika lo, nggak usah, nanti sakit hati. Itu yang satu. Tapi yang satu lagi adalah emang saya lagi ngeledek. Ya. Ini cuma orang-orang pintar dan baik dan rasional nih. Ya. Bahwa itu menyakiti hati pihak lain, ya nggak apa-apa. Karena yang sedang saya perjuangkan adalah sesuatu yang menurut saya worth it. Layak sekali harus saya perjuangkan. Saya tertarik dengan uraian Bapak barusan. Dan saya justru malah mengambil kesimpulan, saya mohon maaf, tapi yang ada dalam benak saya adalah betapa naifnya seorang Ade Armando. Alasannya adalah di awal, di era pemerintahan Pak Jokowi, beliau menjadi buzzer bukan sebagai profesi, tetapi karena idealisme, karena pemikiran untuk bisa melawan kelompok-kelompok radikal, dan karena itu berpihak pada Pak Jokowi. Dan itu tentu saja mendapatkan, itu memberikan impact dan dampak yang sangat besar terhadap stabilitas pemerintah. Tetapi kemudian setelah arus politik berubah, Pak Jokowi ada di belakang, kemudian Pak Prabowo di depan, Bapak seperti didepak, tidak punya pendukung, tidak ada pembela, view-nya sedikit, penontonnya sedikit, yang mendukung. Views saya pahami bukan sebagai orang yang menonton kemudian dapat AdSense, bukan. Tapi views yang saya pahami adalah sebagai orang-orang yang mendukung Bapak secara moral di belakang sana gitu. Nah, jadi pendukung-pendukung Bapak makin sedikit. Betul. Kemudian dari pemerintah juga nampaknya tidak memberikan dukungan lagi. Dan Bapak masih mendapatkan serangan yang sama, tetapi Bapak tidak mendapatkan apapun. Jadi hanya dimanfaatkan pada satu era satu era pemerintahan tertentu, lalu setelah itu ya diabaikan saja, sudah tidak penting lagi kok gitu. Saya membacanya jadi seperti itu, jadi lah kok jadi kasihan nih. Jangan kasihan dong. Anda tuh lupa saya itu religius, Pak Guru, ya. Kan kalau orang religius tuh gini kira-kira. Seluruh dunia itu menolak saya nggak apa-apa. Selama saya berada di jalan Tuhan. Di atas sana ada Tuhan yang akan mencatat apapun yang saya lakukan. Dan saya percaya apa yang saya lakukan ini adalah kebaikan. Mungkin salah, tapi baik. Dan sejalan dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada saya. Biar gimana pun kan setiap hari ya
Ya Pak Guru sih tadi nih buat penonton nih, pada saat mau wawancara itu beliau lagi sholat. Dan itu betul-betul kayak awalnya lohor ya. Jadi orangnya jelas nih sholatnya tepat waktu. Ini beda sama saya. Kalau saya sih mau lohor jam 12, sholat jam setengah 3 juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kembali ke tadi yang tadi ditanya oleh Pak Guru. Saya mau ditinggal, orang kan sering bilang nggak ditawarin komisaris. Nah iya itu. Saya bilang ditawarin komisaris, jangan-jangan saya nolak. Ya. Karena menurut saya bekerja di Cokro TV, membuat YouTube, mungkin saya akan menulis buku nih. Kalau akhirnya nggak ada penonton juga nih, saya nulis buku aja deh. Ya. Nanti saya beli Pak. Jangan begitu dong. Oke, kembali tadi ya. Jadi saya merasa bahwa ini semua saya lakukan ini demi karena keyakinan saya terhadap perintah Tuhan, perintah Allah ya. Tegakkan kebenaran, lawan kezaliman, amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Bela rakyat kecil, bela orang susah. Makanya saya selalu salut sama Anda, saya suka sama karya-karya Anda. Perjuangan kebenaran, bla bla bla. Ini nggak mesti membawa rezeki yang berlimpah. Dan ternyata emang tidak. Ya. Tapi membawa rezeki. Tetap membuat hidup saya dan keluarga saya aman, nyaman. Saya tidak punya masalah. Saya sekarang lagi rumah saya kena rayap, segala macam. Mobil saya ketabrak, bla bla bla. Tapi selalu ada tuh jalan rezekinya untuk membiayai ini semua. Yang poin saya sebagai seorang religius nih adalah tadi karena Allah nggak pernah tidur, Allah nggak pernah meninggalkan kita. Kalau kita memang menjalani hidup kita untuk kebaikan, untuk apa yang kita percaya sebagai perintah Allah. Jadi dibilang naif juga nggak apa, mungkin naif, mungkin Anda nggak mau ya berusaha mendekat kepada pihak tertentu aja. Misalkan begitu. Misalkan begitu. Ya, saya nggak mau saya yang mendekat. Kalau ada pihak yang melihat Ade Armando ini kesian banget kayak Anda gitu ya. Ini kita bantu ya. Ya baru oke. Tapi kalau harus saya yang datang dan berusaha bahkan gini, kalau ada orang yang Cokro kan juga pernah misalnya dapat bantuan dana dari pihak-pihak tertentu ya. Tapi yang bersih ini semua. Tapi saya udah bilang sama teman-teman bahwa kita akan menjalankan sesuatu yang sejalan dengan orang yang mendanai program-program Cokro ini ya. Begitu tidak, kita harus bilang ke mereka, kita nggak bisa nih yang ini. Dan kalau mereka bilang, wah nggak bisa dong, kalau gitu kita putus. Ya putus saja. Karena saya percaya tadi, selalu ada jalan yang diberikan Allah itu dengan cara yang berbeda-beda. Nah jadi naifkah itu? Bisa jadi. Saya mendefinisikan atau memilih diksi spiritualis dibanding religius untuk ulasan yang Bapak jelaskan barusan. Tetapi karena saya nggak semengerti itu memang dengan istilah-istilah itu. Nggak, maksudnya religius itu kan biasanya ada pranata yang mengikat kita. Jadi institusi gitu ya. Ada institusi, betul. Jadi agama itu adalah institusi dalam hal itu. Sedangkan spiritualis, lu mau ngejek, mau ngatain saya kafir, mau apa ya terserah karena saya ada di tempat yang lain. Kalau gitu saya lebih condong ke spiritualis. Nah, tapi kritik saya pada kaum spiritualis juga ada. Iya, pasti ada. Anda kan nggak pernah berhenti mengkritik siapapun. Iya, tentu saja. Salah satu kritik saya terhadap kaum spiritualis adalah tepat pada bagian yang Pak Ade tadi sampaikan. Bahwa saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini adalah baik. Terlepas benar atau salahnya pendapat saya. Saya tahu saya sedang ada dalam perjuangan membela perintah-perintah Tuhan. Dan saya ingin memberikan edukasi buat masyarakat. 3 poin itu adalah poinnya Bapak tadi. Tetapi di sisi lain, ketika Bapak tidak mengedukasi dengan optimal karena viewersnya dikit, dan tidak mengedukasi dengan baik karena dukungan terhadap Bapak menjadi semakin sedikit, semestinya itu bukankah semestinya itu dipahami
berarti selama ini kebenaran yang diamanahkan kepada saya gagal untuk mempertanggungjawabkannya. Karena ternyata saya gagal untuk membawa kebaikan ini ke wilayah yang lebih luas. Apakah pikiran... Paham, dan itu juga menjadi salah satu concern saya. Tapi pertama-tama saya akan bilang begini, yang menyebarkan kebaikan itu bukan cuma saya. Saya gambarkan aja, ada guru gembul kok. Ya, mungkin orang udah nggak percaya sama saya, tapi orang percaya sama Anda, ya nggak apa-apa. Biarin guru gembul aja ngerjain itu. Jadi sayanya selalu ada ketemu jalannya, ketemu hal yang bisa saya lakukan untuk membawa pencerahan buat masyarakat. Kali ini saya mulai merasa bahwa ya akhirnya orang tuh nggak bisa lagi menganggap saya seorang seorang pencerah dalam hal politik karena saya dianggap terlalu dekat dengan Jokowi, terlalu dekat dengan Gibran dan Kaisang dan segala macam. Maka orang memilih tidak lagi mendengar saya. Tapi saya tahu di Cokro misalnya ada Sahal yang melakukan yang namanya wawancara dengan beragam orang yang sebetulnya membawa apa yang ingin saya katakan, tapi bisa lebih diterima karena orang-orang itu dianggap sebagai orang-orang yang lebih independen. Jadi saya akan mengatakan, ya dia aja. Ya. Tapi yang poin saya adalah saya nggak mau berkompromi dalam hal ini. Saya nggak apa-apa deh nggak ditonton orang. Saya nggak apa-apa kok akhirnya gagal menjangkau lebih banyak orang untuk bisa saya cerahkan. And itu adalah hak mereka sepenuhnya. Ya. Tapi saya akan punya cara-cara lain, punya jalan-jalan lain. Tuhan akan bukakan jalan yang lain bagi saya untuk mencerahkan orang lain dengan barangkali harus meninggalkan path-nya, jalannya yang lalu. Ya. Artinya saya berpindah jadi ngomongin tentang, kan saya udah lama nggak ngomong agama, Pak Guru. Iya nggak? Ya. Jadi ujung-ujungnya kali Anda yang jadi ngomong politik. Saya ngomong agama, walaupun pasti kalau saya ngomong agama pasti nggak sefasih Anda. Cuma saya akan, menarik juga ya untuk mulai lagi ngomong tentang agama ya. Saya udah mulai nih, penontonnya juga belum meledak-meledak amat. Tapi saya tahu bahwa ini pasti jauh lebih sulit untuk dikembangkan. Tapi itu penting untuk saya lakukan lagi ya. Dan dulu aslinya nih, saya itu kan lebih dikenal sebagai orang yang banyak ngomong tentang anti FPI. Iya, artinya agama kan. Iya. Kritik tentang FPI, kritik tentang Rizik Syihab yang sudah lama saya agak tinggalkan dan mungkin saya akan mulai lagi nih sekarang. Gitu. Jadi, tapi iya, saya paham apa yang Anda katakan dan sebenarnya ada kegalauan tertentu dalam diri saya. Jangan Anda anggap ketika saya tadi menjawab dengan seolah-olah I don't care gitu ya. Saya ya enggak lah. Ketika saya selama bertahun-tahun sudah ratusan ribu setiap video saya ditonton itu ya. Sekarang tiba-tiba ada yang 7.000, ada yang 20. Ya pasti agak sedih juga ya. Tapi saya selalu ingatkan tujuanmu, Dek, Ade Armando adalah pencerahan. Itu tidak selalu disukai orang, tapi ya Anda harus lakukan itu. Iya. Untuk orang yang hidup dalam kegelapan, cahaya yang terlalu terang itu bikin sakit mata, Pak. Menyilaukan. Tapi saya mau jawab tantangan Bapak di sebuah video. Jadi Bapak bertanya, ini masuk kepada kasus, karena tadi Bapak minta langsung aja pada kasus misalnya. Bapak menantang orang-orang, tolong tunjukkan di mana ketidakkompetenan Gibran sebagai wakil presiden. Kurang lebih begitu ya, tantangannya. Kira-kira begitulah. Saya sebenarnya tidak pernah secara langsung dan tegas menyerang Pak Gibran, tetapi dalam alam pikiran saya, Pak Gibran itu adalah orang yang ditumbalkan oleh politik. Ya. Jadi maksud saya adalah Pak Prabowo ingin berkuasa, tetapi tidak ada jalan lain selain dengan mengambil para pendukung Pak Jokowi. Dan karena itu beliau mengambil Gibran. Ya. Dan Pak Jokowi ingin agar proyek-proyeknya itu terjamin setelah beliau itu lengser. Jokowinya. Jokowinya. Ya.
Dan karena itu dia nitipkan Gibran lagi kepada Prabowo. Artinya Gibran ini menjadi jembatan yang diinjak-injak oleh orang untuk bisa mempertemukan dua kekuatan besar, kekuatan politik. Dan akhirnya ketika seseorang mau menyerang Pak Prabowo atau menyerang Pak Jokowi, maka Pak Gibran dulu yang duluan diserang. Jadi Pak Gibran itu yang saya ingat, beliau itu bukan orang politik dan tidak mau berpolitik. Beliau itu selalu mengatakan di masa yang lampau bahwa saya tidak mau terjun ke politik, dan ketika Pak Jokowi naik ke jadi politik juga saya termasuk orang yang tidak setuju. Nah, tetapi pada akhirnya beliau masuk, artinya ada yang memaksanya, saya pikir, untuk dijadikan tumbal, untuk mempersatukan, rekonsiliasi. Ya, bahasa yang paling optimistis adalah rekonsiliasi, tapi bahasa yang paling jahatnya itu adalah ini oligarki ingin melanggengkan kekuasaan melalui Gibran. Tanggapan Bapak? Sebagian saya setuju, sebagian enggak. Bahwa sebetulnya, misalnya yang setuju tapi pahit adalah, saya rasa Anda benar bahwa Gibran itu adalah saya ingin menggunakan kata tools atau sarana, atau gini caranya. Maksud saya gini. Kenapa Prabowo ngangkat Gibran? Ya, karena memang timnya Prabowo, nggak Prabowo-nya himself, tapi timnya itu percaya bahwa kalau mau menang harus pakai Prabowo. Harus pakai Gibran. Harus pakai Gibran, maaf. Karena Gibran itu adalah putranya Jokowi. Jadi saya termasuk orang yang setuju sebetulnya yang di bahasa faktor, saya ditumbalkan. Ya, saya nggak mau pakai kata itu. Itu yang saya bilang, ya saya nggak setuju kalau dalam hal itu. Tidak ditumbalkan dia. Tapi faktor yang menyebabkan Gibran itu akhirnya diangkat menjadi cawapres adalah karena dia punya daya ungkit untuk menaikkan suara pendukung Prabowo. Ya, bukan karena dia pintar misalnya. Bukan karena dia, ini anak jenius nih. Nah, taruh dia sebagai wapres. Kalau itu dikatakan begitu, itu exaggerating menurut saya. Ini kita bicara jujur ya. Kita bicara jujur penonton. Jadi ya, dia memang tanda petik manfaatkan agar Prabowo menang. Dan menang. Dan menurut saya ketika itu, karena ketika itu saya masih main di data-data survei ya. Saya lihat sendiri bagaimana misalnya saja, walaupun di awal itu Erick Thohir lebih populer daripada Gibran, tapi di masa-masa berikutnya sebelum Gibran ditetapkan sebagai wapres, akhirnya yang naik itu adalah suara Gibran ya di mata para pemilih ya. Nah, itu di satu sisi. Kedua, apakah kemudian dia menjadi semacam korban? Saya rasa tidak ya. Karena saya merasa bahwa begini, dia itu menaikkan dan kemudian ini Prabowo adalah tipe orang yang menurut saya akan menghargai kata yang tepat orang-orang yang menurut dia menjadi faktor yang meningkatkan ya nilai dia sendiri ya. Artinya dia begini. Saya percaya bahwa Prabowo itu sangat respect sama Jokowi. Ya. Saya tahu bahwa Prabowo semula tidak antusias dengan Gibran sebagai wapres. Bahkan dia pernah menganggap bahwa tidakkah sebaiknya ini adalah Erick Thohir. Tapi kemudian diajukanlah nama Gibran. Dan Gibran ini bersedia. Dan Gibrannya berhasil ketika dia maju dalam kampanye. Nah, dia tidak akan pernah melupakan bahwa orang ini adalah orang yang baik sama saya, yang membantu saya dengan sincere, dengan tulus, dengan jujur. Maka saya tidak akan lupakan dia. Saya akan manfaatkan dia sebagai wapres saya yang baik gitu ya. Karena itu saya tidak percaya dengan segala macam narasi bahwa Prabowo sedang berusaha menyingkirkan Gibran. Ya. Buat saya it doesn't make sense. Ya. Saya nggak bisa makan argumen itu. Saya percaya Gibran itu tetap berada di sana sebagai pendampingnya Prabowo. Dan saya tidak percaya bahwa Gibran punya cita-cita atau Jokowi punya cita-cita bahwa Gibran nanti akan menjadi pengganti Prabowo pada 2029. Saya percaya bahwa kalaupun itu akan dilakukan, itu baru akan dilakukan pada tahun 2034. Saya percaya bahwa
Jokowi tetap akan mendukung duet Prabowo dan Gibran untuk 2029. Jadi saya tidak melihat itu sebagai apa tadi istilah Anda di tumbal. Enggak. Dia memang menjadi semacam salah seorang prajurit yang berada di depan untuk menaikkan suara Prabowo dan menghadapi orang-orang yang selama ini membenci Jokowi. Dan dia berada di sana dan dia berperang dengan wajah yang dingin itu. Ya. Nah, kembali ke tadi, saya merasa bahwa dia diserang terus. Iya. Tanpa ada pembelaan yang cukup. Kubunya Prabowo sendiri kelihatan lepas tangan, nggak mau bantu. Ya. Ya Pak Jokowi sendiri kan mau ngapain lagi? Dia kan tidak punya sebetulnya resources untuk menghadapi serangan-serangan itu secara langsung. Nah, orang seperti saya atau Cokro TV misalnya, ini adalah orang-orang yang merasa bahwa kita harus bela kalau gitu. Kita harus bela Gibran. Nah, saya itu tidak pernah mengatakan bahwa kalimat saya itu nggak tunjukkan apa tadi di mana letak inkompetensi. Ya ada sih saya bilang. Kalau orang bilang dia itu inkompeten, di bagian mananya saya bilang. Nah iya itu. Itu ya. Itu pernah saya sampaikan. Tapi itu jujur saya sampaikan. Ketika saya mengatakan he is the best vice president ever, kalau ada yang men-challenge saya akan bilang, tunjukkan yang lebih baik dari apa yang ditampilkan oleh Gibran selama 8 bulan ini. Yeah. Nah itulah, jadi di awal tema diskusi kita, bukan dari tadi tapi pas tema Gibran ini, kan saya ingin mengajukan jawaban atas tantangan Pak Ade bahwa di bagian manakah Gibran bahwa dia adalah wakil presiden terbaik sejauh ini selama 8 bulan ini. Tapi ketika tadi kita bersepakat bahwa Gibran itu menjadi jembatan antara dua kepentingan besar, saya pikir tepat disitulah masalahnya. Pemimpin yang besar itu adalah inisiator, bukan orang yang menjadi korban dari kepentingan-kepentingan besarnya. Nah, jadi kalau misalkan, saya mohon maaf, saya mengalami era pemerintahan Pak SBY ketika berduet dengan Pak Yusuf Kalla. Itu dua orang itu sama-sama ngotot, sama-sama keras kepala, tapi dua-duanya punya inisiatif yang tinggi. Jadi mereka pecah kongsi pada akhirnya karena merasa bahwa mereka tuh adalah orang yang bisa bekerja bahkan tanpa partner sekalipun gitu. Saya pikir itu jiwa-jiwa kepemimpinan yang lebih pekat dibandingkan dengan orang yang justru diatur sama pihak lain. Nah, di sini saya akan mengatakan begini, Gibran itu adalah wakil presiden. Ya, kita menilainya sebagai wakil presiden. Kelemahan Yusuf Kalla, saya katakan, adalah karena dia jadi pecah. Dia menjadi faktor yang memecah hubungan antara presiden dan wakil presiden. Karena dia justru tidak mau diatur oleh SBY. Ya. Kalimat saya itu dalam salah satu video saya pernah bilang gini, masalah Yusuf Kalla adalah dia tidak pernah bisa meninggalkan posisi dia sebagai seorang pengusaha pada saat dia menjadi wakil presiden. Dan disitulah sumber masalah pertama. Menimbulkan masalah-masalah berikutnya. Jadi, he's a bad vice president menurut saya. Bahkan ketika kemudian dia muncul lagi di zaman Jokowi, bikin masalah lagi. Dengan alasan yang sama. Dengan alasan yang kurang lebih sama. Tapi kan pecahnya dia dengan Jokowi itu nggak pecah yang pecah. Ya. Nggak sampai berantem. Mungkin karena Jokowinya ya. Tapi dengan SBY. Sampai Bu Ani nggak mau. Ini kabarnya ya, saya ulang nih penonton. Bu Ani Yudhoyono sampai bilang bahwa nggak mau dia ketemu sama Yusuf Kalla. Jadi dia buruk. Saya ketika itu bilang, di antara vice presiden yang ada, siapa yang paling baik menjalankan posisi sebagai orang nomor 2 sesudah sang presiden? Saya nggak menemukan yang lain. Ya. Muhammad Hatta? Muhammad Hatta itu Anda harus ingat, dia menjadi vice presiden, wakil presiden di saat Indonesia, tadinya kan kita presidensial. Nah, begitu hanya beberapa saat sesudah predes, dan Indonesia itu kan selalu 45 sampai 48, kita harus ingat itu perang. Sampai 49. Sampai 49 bahkan. Begitu itu selesai,
ya. Oh iya. Kita langsung parlementer. Nggak ada gunanya Bung Hatta itu. Dia sebagai seorang negarawan, sebagai seorang tokoh, sebagai seorang intelektual, keren banget. Saya pecinta Bung Hatta. Tapi sebagai seorang vice president, dia kayak diabaikan aja ketika itu oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri nggak perlu melihat dia. Saya pikir secara teknis justru Bung Karno yang pada waktu itu tidak memiliki kekuasaan real. Dua-duanya. Sebelum tahun 56. Dua-duanya. Dua-duanya. Karena Perdana Menteri, kepala pemerintahnya itu, mereka kan menjadi kepala negara. Iya, betul. Sebagai kepala negara ya simbol-simbol aja. Ini untuk pertama kali menurut saya tidak sedang ingin membesar-besarkan Gibran, tapi Gibran itu adalah vice president yang sejak awal diberi kesempatan oleh Prabowo. Saya tidak melihat Prabowo itu sedang menginjak dia. Enggak, Prabowo itu kasih kesempatan, ya yuk kamu ngapain deh, bikin deh. Makanya dia pernah bikin lapor Mas Wapres yang sayangnya gagal kan? Atau saya nggak tahu, nggak ada kelanjutannya ya. Gagal, Pak. Gagal kan makanya. Karena saya kan nggak berani mengambil kesimpulan terlalu jauh. Tapi kemudian yang dia lakukan lakukan menurut saya, wah ini nggak bagus nih kalau gini terus vice presidennya. Menurut saya karena saya orang komunikasi, video-video dia betapapun punya banyak kelemahan yang harus diperbaiki ya. Karena menurut saya tidak cukup membumi, tidak cukup bicara sama publik dengan cara yang relevan dengan apa yang pengetahuan orang ya, pemahaman orang, lebih banyak kayak menjelaskan deskripsi saja tanpa lebih menjadikan apa yang dia katakan itu menjadi sesuatu yang relevan buat publik ya. Itu penting biar gimana pun. Penting ngomong hilirisasi itu. Tapi kalau kita nonton video hilirisasinya itu, kita akan agak kecewa karena ya dia kayak cuman ngomong tentang hilirisasi itu ini loh gitu ya. But that's it gitu loh. Tapi betul. Itu kan sesuatu yang bisa diperbaiki terus. Tapi saya berharap banyak sama Gibran sebagai vice president kalau diberi peluang lebih besar, dan sekarang sudah dilakukan oleh Prabowo, kalau peluangnya sebesar seperti yang diberikan oleh Prabowo sekarang ini. Tapi buat saya ini kembali mungkin karena saya orang kampus kali ya, Pak Guru ya. Saya cuma mau bilang gini, kalau Anda punya option yang lain, punya pilihan yang lain, Anda kayak tadi Anda bilang Yusuf Kalla, nggak apa-apa juga. Saya cuma akan bilang, Yusuf Kalla kayaknya waktu itu jadi sumber masalah deh. Dan Anda boleh juga nggak setuju kan? Saya sebenarnya melihat Pak Gibran itu ya itu seperti yang tadi saya sampaikan. Saya tidak menyerang Pak Gibran sebagai orang yang bersalah. Saya menyerang otoritas, bukan menyerang orang Pak Gibran, menyerang otoritas Pak Gibran karena beliau justru yang saya lihat itu adalah orang yang dimanfaatkan oleh kubu-kubu yang lain, gitu, oleh pihak-pihak yang lain yang lebih besar. Nah, artinya kalau misalkan kita ngambil gaya atau skema pemerintahan yang ideal, di mana pemerintahan itu benar-benar disesuaikan dengan setiap orang itu menempati bidangnya, bahwa setiap orang itu dipilih karena keahliannya, karena kompetensinya, berarti Gibran itu orang yang tidak akan terpilih kalau misalkan pemerintahannya model seperti itu. Ini berdasarkan uraian Bapak, karena tadi juga Bapak mengatakan... sorry, pertama, dia itu terpilih bukan karena apa-apa, karena dia anak Jokowi. Iya, betul. Dia kan anak Jokowi, bisa ngomong dianggap bisa ngomong sama Z. Z seneng, Z milenial, ada wakil gue nih sebagai wapres. Ya, saya nggak mau berlebihan untuk mengatakan, ya itulah alasannya. Tapi ketika debat-debat, dia bisa meluluh lantakan Mahfud MD kan hebat menurut saya. Itu alfabet soup, Pak. Apa itu? Alfabet soup itu adalah istilah dalam ilmu logika. Yaitu kita menggunakan istilah-istilah teknis nggak dimengerti, yang tidak dipahami oleh pihak lain. Iya, itu kepintaran dia aja. Kan pertanyaan tentang green economy kalau nggak salah kan? Iya. Dan ya, ekonomi memang, syariah. Ya, memang itu adalah sesuatu yang walaupun kalau saya jadi Pak Mahfud saya akan bilang itu maksudnya apa ya? Tapi kembali ke tadi. Jadi kalau jadi dia dipilih karena itu.
faktor-faktornya itu. Dia adalah anak Pak Jokowi. Oh ya, dia juga berhasil sebagai wali kota Solo, biar bagaimanapun kan. Kemudian tadi dia punya kemampuan berkomunikasi dengan Gen Z, Gen milenial, karena Gen Z dan milenial itulah orang-orang yang merasa perlu diwakili oleh seorang anak muda juga kan. Ya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan Anda, saya akan katakan kalau saja semua ditata dengan cara yang berdisiplin gitu ya, siapa melakukan apa ya. Apa yang dilakukan Gibran ini ya tetap dalam skema yang sama. Skemanya benar udah. Dia itu seperti disuruh oleh Pak Prabowo, kamu jadi wakil saya untuk ngomong sama publik ya tentang hal-hal yang dihadapi oleh bangsa ini. Ngomong sama mereka. Iya kan? Makanya dia bikin video itu. 1 minggu dia bikin 2 kalau nggak salah. Cukup sering. Ini melampaui apa yang dulu dilakukan oleh wakil-wakil presiden yang lain yang lebih sekedar ikut meresmikan, mengganti presiden ketika presidennya sedang tidak ada di tempat, bla bla bla. Ya. Jadi menurut saya dia tidak sedang diberikan sebuah otoritas yang melampaui kewenangannya. Ya. Oke. Terakhir kalau begitu Pak, karena ternyata sudah 1 jam, hampir 1 jam. Terakhirlah, kalau anggaplah Bapak bersikeras bahwa Pak Gibran itu adalah tokoh yang paling cocok untuk menemani Pak Prabowo di tampuk pimpinan yang paling atas. Ya. Kita main pengandaian, mana yang lebih baik, duet Pak Prabowo dengan Gibran atau Jokowi dengan Ahok? Prabowo dengan Gibran. Jadi gini, jawabannya itu kan kontekstual dulu ya. Saya ingin katakan bahwa ketika saya mengatakan bahwa Gibran adalah orang yang paling tepat, ini konteksnya adalah dalam persaingan tersebut, misalnya saja, memang tidak ada pilihan lain. Misalnya, kalau Anda bilang, kalau Prabowo dengan Mahfud waktu itu bagaimana? Misalnya begitu ya. Gitu. Kita kan mungkin bisa bilang, ya sebetulnya sih lebih cocok Prabowo Mahfud. Ya. Tapi itu kan tidak ada. Mahfud sudah berada di kubunya Ganjar waktu itu. Nah sekarang siapa orang keduanya? Ada beberapa pilihan waktu itu. Ada Erick Thohir, ada saya lupa siapa. Sri Mulyani kali ya. Ada, saya nggak tahu lah nama-nama waktu itu yang sempat muncul ketika AHY atau apa ya. Iya, AHY. Iya. Nah kalau itu, saya akan mengatakan yang terbaik itu adalah Gibran yang saya duga ketika itu, saya yakin ketika itu mengatakan bahwa ini pasti naikin suara. Berarti ini konteksnya adalah konteks dalam 2024. 2024. Ya. Jadi pertanyaan saya, anggaplah pertanyaan saya menjadi batal, tapi bersediakah Bapak menjawabnya? Saya itu termasuk orang yang di masanya itu mengagumi Jokowi dan mengagumi Ahok. Saya rasa itu adalah pasangan yang kalau bisa jadi presiden dan wakil presiden itu kan luar biasa. Ya, dengan kata lain saya mau jawab, ya pasti saya akan lebih, kalau ada Prabowo lawan Jokowi ya udah pasti saya menangkan Jokowi kok. Oh gitu. Kalau itu nggak berubah sampai sekarang. Ya. Tapi kan alhamdulillah syukurnya nggak jadi persaingan. Mereka menjadi bersahabat. Ya. Kalau bersahabat ya keren. Kalau Prabowo sama Jokowi juga udah keren tuh. Ya. Jokowi jadi wapres gitu. Prabowo jadi presiden, tapi kan nggak bisa. Harus ada orang lain. Nggak mungkin Ahok. Ya. Jadi dengan Gibran adalah pilihan yang terbaik. Dan lagi-lagi saya harus tanya sama orang. Anda terima kasih sudah menjawabnya. Tapi terhadap orang lain saya akan katakan, tunjukkan nama lain yang menurut Anda pernah menjadi wapres yang bagus. Sehingga saya bisa bilang dia lebih bagus dari Gibran di masanya itu. Kan ada orang seperti taruhlah. Tadi Muhammad Hatta saya udah berikan penjelasan. Denny Siregar misalnya menyebut nama siapa? B.J. Habibie. Itu lebih parah lagi menurut saya kondisinya. Bukan B.J. Habibie yang parah. Nggak, saya respect dia. Saya pengagum dia. Cuma dia itu jadi wapres 2 bulan. Maret dilantik, Mei digulingkan Soehartonya.
Jadi gimana kita bisa membandingkan? Uang 2 bulan itu dia nggak ngapa-ngapain, betul-betul nggak ngapa-ngapain. Yang lain siapa lagi? Ma'ruf Amin nggak bisa, ya. Jelas. Saya sebenarnya punya beberapa daftar yang bisa di Budiono. Ada Malik. Iya, di masanya. Kita tanya di masanya. Oh, di masanya. Dia ngapain? Enggak, bagus. Ada Malik. Mungkin Anda bisa sebut siapa lah. Sri Sultan Hamengkubuwono yang berantem sama Soeharto. Jadi wakil presiden yang baik versi Bapak adalah yang benar-benar menjadi satu kesatuan. Betul dong. Dia adalah wakil si presiden. Dia adalah semacam apa sih? Apa sih namanya? Kalau orang itu nggak ada, dia akan ada istilah ban serep. Ya. Ban serepnya presiden kan? Ya. Nah, bagusnya Prabowo itu bahkan menugaskan, memberikan otoritas kepada Gibran, lo jangan jadi cuma ban serep, you do something, you do a lot of things. Dan dengan senang hati Gibran melakukannya. Ini baru 8 bulan. Saya harapkan dalam waktu 5 tahun ini akan lahir lagi kreativitas baru tanpa mengambil alih peran yang seharusnya dijalankan oleh menteri-menteri lain misalnya kan. Oke. Kan saya mau tanya, gagalnya lapor Mas Wapres itu kenapa? Nggak jalan atau gimana? Pertama itu sentimen masyarakat tentang lapor itu tidak baik. Yang Negatif. Kedua itu adalah ini kami sudah lapor, terus gimana? Nggak ada tanggapan apa-apa. Iya. Jadi terlalu banyak yang melapor dan ya terlalu banyak keluhan, akhirnya juga seperti itu. Maksudnya itu dalam pikiran saya lebih berupa semacam upaya untuk mencari simpati daripada program, karena programnya itu tidak diantisipasi dengan baik. Kalau misalkan permintaan, pertanyaan, requestnya membludak seperti ini, harus dibagaimanakan. Itu kan tidak ada kelanjutan dari situ. Jadi nggak well plan ya, tidak dirancang dengan baik. Tapi kalau itu dijalankan, dirancang dengan baik, dengan tim yang solid, menurut saya itu bisa menjadi sebuah program yang atraktif dan bermanfaat buat masyarakat. Sehingga menteri-menteri yang lain harus tahu ya, atau bukan menteri saja, pemimpin-pemimpin daerah di tempat lain juga harus tahu bahwa kalau orang nggak bisa nembus kita, orang tuh bisa datang ngelapor ke Gibran loh, gitu ya. Tapi kan untuk itu Gibrannya harus diberi otoritas, harus bahkan dikasih power untuk bisa melakukan itu. Well, kita lihat aja kalau itu bisa dijalankan ya, alhamdulillah. Oke, terakhir banget Pak, pertanyaannya sebenarnya bukan retoris, tapi mari kita. Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak akan mentolerir banyak kesalahan-kesalahan dari pemerintahan sejauh dia masih layak untuk ditolerir. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang membuat kasus apa, cerita apa, isu apa yang membuat seorang Ade Armando akan memberontak pada Prabowo Subianto? Pertama, kalau itu korupsi pasti ya. Kedua adalah kalau itu melibatkan penindasan hak asasi manusia, tapi secara serius ya. Saya rasa dua itu. Dua itu saja? Kalau korupsi sudah ditoleransi oleh Prabowo, udah nggak ada cerita. Tapi walaupun saya harus tekankan ya, yang dikatakan sebagai mentoleransi itu adalah sesuatu yang nggak sekedar bahwa kalau ngebiarin gitu ya, karena membiarkan itu bisa berarti banyak, beragam tafsiran. Maksud saya adalah gini, kita harus akui lah Indonesia ini negara yang korup. Korup itu betul-betul istilahnya istilahnya yang berurat, berakar. Nah, untuk itu memang harus ada, bukan sekedar pernyataan koruptor itu kita hajar gitu kan. Prabowo berulang kali mengatakan itu. Tapi harus lebih serius dari itu. Tapi kalau itu belum sanggup, itu masih bisa ditoleransi. Yang jadi masalah adalah kalau kemudian Prabowo atau keluarganya sendiri atau teman-temannya sendiri secara jelas
itu dibiarkan untuk melakukan korupsi. Oke. Dan ya, kira-kira gitulah. Poinnya ketangkep ya. Poinnya tidak. Oke, Baraya, itu saja. Sebenarnya menarik ya. Saya senang sekali loh di wawancara Anda ini. Ya, nampaknya ada banyak hal yang keluar muntah-muntah tadi, Pak. Tapi walaupun di bagian-bagian akhir nampaknya ada ada frasa-frasa dan diksi-diksi yang mungkin agak sering keceletot gitu. Tapi ya tidak Keceletot apa-apa. tuh. Di periode kedua diskusi kita itu durasi Bapak mengatakan dan merevisi kata itu lebih sering, Pak. Lebih sering. Karena pertanyaannya lebih susah. Gitu. Ya, Baraya, itu saja. Kapan-kapan kita akan berdiskusi lagi dengan Pak Ade Armando. Ya, setidaknya dari diskusi ini kita menemukan beberapa poin. Di antaranya adalah, dulu Pak Ade adalah buzzer, tapi buzzer karena kepentingan ideologinya. Tetapi sekarang sudah tidak lagi, karena musuh-musuhnya juga sekarang sudah menghilang. Dan Pak Ade sekarang sedang berpikir bagaimana caranya dan di tempat mana saya kembali bisa mencerahkan masyarakat. Saya dengan Pak Ade untuk produk kesimpulan, produk berpikirnya, itu kita memiliki banyak sekali perbedaan. Ya, tetapi ya kita berdiskusi, dan dari diskusi ini saya yakin akan memberikan manfaat untuk orang-orang yang hidup di dua kutub yang berbeda. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan Pak Ade Armando undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.